Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya kita diberikan kemudahan untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kita bermajelis bersama. Yang dalam bermajelis adalah salah satu bentuk usaha kita untuk meningkatkan keimanan. Sebagaimana menjadi da'us shalihin, kebiasaan para salafun salih, mereka mengatakan sesama di antara mereka, ta'alau nu'minu sa'atan. Kemarilah kita duduk sejenak untuk kita meningkatkan keimanan sejenak. Maka semoga majelis kita adalah majelis yang menjadi salah satu usaha kita untuk meningkatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, pada pagi hari ini kita akan mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat 102. Yang punya mushaf atau bawa HP bisa dibuka ya. Surat Al-Baqarah di ayat 102. Yang dalam ayat ini Allah bercerita tentang keadaan orang-orang Yahudi. Dan surat Al-Baqarah secara keseluruhan berbicara tentang perihal keadaan orang-orang Yahudi. Adapun surat setelah surat Al-Baqarah, surat apa Pak? Ali Imran. Maka jika surat Al-Baqarah berbicara tentang keadaan orang-orang Yahudi, maka surat Ali Imran berbicara tentang orang-orang Nasrani. Maka surat Al-Baqarah di ayat 112 Allah menegaskan tentang keadaan orang-orang Yahudi. Yang ayat sebelumnya Allah menegaskan karakter orang Yahudi, kullama ahadu ahdan, setiap kali mereka membuat janji, nabadahu fariqum minhum, segolongan dari mereka melanggarnya. Dan ketika mereka membawa kitabnya, nabadahu wara'a dhuhrihi, mereka meletakkan kitabnya di belakang punggungnya. Jadi ayat sebelumnya kalau kita baca, keadaan orang Yahudi setiap kali membuat janji, mereka yang membuat, mereka yang ingkari. Dan mereka meletakkan kitabnya di belakang punggungnya, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Kalau kitab ditaruh di belakang punggung, maksudnya apa? Punya kitab tidak pernah dipelajari, punya pedoman tapi tidak pernah dibuka. Sehingga ketika ada kebatilan yang datang kepadanya, dia lebih condong kepada kebatilan daripada yang hak. Maka Allah menegaskan ayat setelahnya di ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u, dan mereka orang-orang Yahudi mengikuti ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah menegaskan, wa ma kafara Sulaiman,
walakinna syayatina kafaru. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Justru yang kafir adalah setan-setan. Yu'allimuna an-nassa sihr, yang mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Ayat ini, Pak, adalah ayat bantahan Allah kepada orang-orang Yahudi yang mereka menuduh Nabi Sulaiman telah berbuat sihir. Kita ketahui bahwasanya Nabi yang dia adalah seorang nabi dan juga seorang raja. Dalam perjalanan nabi-nabi Bani Israel itu, kalau dia menjadi nabi, ya nabi saja. Ada di antara mereka yang raja terus. Dan Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub yang 12, Pak. Maka di antara mereka itu yang ada keluarga-keluarga yang semuanya turun-temurun nabi. Ada di antara mereka yang keluarganya menjadi raja-raja. Jadi yang nasabnya fulan itu nabi-nabi. Yang nasabnya si fulan dari anak Nabi Yakub raja-raja. Tidak pernah tergabungkan raja dan nabi kecuali pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi dari bapaknya Nabi Daud alaihissalam. Dan kisahnya sangat masyhur ya. Itu ketika Nabi Daud alaihissalam mengalahkan Raja Jalut. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam, pada diri Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah gabungkan nabi iya, raja iya. Kan susah, Pak ya? Sangat jarang kan? Bahkan sampai sekarang pun sangat jarang ada seorang ustadz iya, presiden juga. Raja iya. Dalam satu waktu dia seorang nabi dan juga seorang raja. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam menggabungkan keduanya. Dia seorang nabi iya dan seorang raja. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam Allah berikan mukjizat. Apa mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam? Apa mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam? Bisa bahasa semut. Ini yang benar. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara bahasa semut. Kalau ada yang ngaku-ngaku bisa bahasa semut, Pak? Inna maqali. Kayaknya pada hafal semua ya, inna maqali. Tidak seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak hanya itu, punya kerajaan yang luar biasa. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan laporan oleh burung hudhud. Dalam kisahnya, semua prajurit Nabi Sulaiman itu harus datang tepat waktu, on time. Jadi jamnya ngantor jam 7, jam 7. Ternyata ada salah satu prajurit Nabi Sulaiman yang bernama Hudhud. Datangnya terlambat. Ini mana Hudhud? Kok gak datang nih, Pak? Mana Hudhud ini, Pak? Gak datang nih. Ini kalau datang, aku akan kasih hukuman. Singkatnya, datanglah Hudhud. Kemudian dia memberikan alasan, aku terlambat karena aku mendapati suatu kaum. Hudhud ini adalah pasukan Nabi Sulaiman yang punya misi dakwah. Bayangkan, Pak. Sekelas burung juga, Pak, punya misi dakwah.
Aku mendapati suatu kaum yang mereka bersujud kepada matahari. Dan mereka punya ratu. Ratunya siapa dalam kisahnya? Balqis. Singkatnya Pak, Nabi Sulaiman alaihissalam kirim surat. Suratnya mengajak pada Ratu Balqis untuk masuk Islam. Ternyata apa yang dilakukan oleh Ratu Balqis? Mengirimkan barang berharga. Mungkin Nabi Sulaiman ini apa? Akan bisa ditenangkan dengan harta. Yang singkatnya Nabi Sulaiman SAW menolaknya. Menolaknya dan akhirnya Pak, Ratu Balqis mau tidak mau harus menghadap kepada Nabi Sulaiman. Ketika akan menghadap ke Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman asal membuat sayembara. Apa sayembaranya? Ayyuhal malak, wahai semua pasukan, man ya'tini bi'arsyiha, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis? Qala ifritum minal jin, berkata ifrit. Siapa itu ifrit? Jin. Jadi ada jin namanya ifrit. Ana atika biha, aku akan mendatangkan singgasan Ratu Balqis qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau duduk dari berdirimu. Jadi Nabi Sulaiman itu berdiri ya. Belum sampai dia duduk dengan sempurna, sudah bisa didatangkan singgasan Ratu Balqis. Ini power dari jin ifrit. Kemudian ada yang lebih hebat lagi. Sebagian tafsir menyebutkan orang ini yang diberikan ilmu dari kalangan manusia. Ana atika biha qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan singgasan Ratu Balqis sekejap mata. Jadi Nabi Sulaiman kalau memejamkan matanya, belum sampai terbuka kembali matanya dengan sempurna, sudah ada. Luar biasa. Falamma istaqarra indahu, ketika sudah benar-benar ada di depan matanya, Nabi Sulaiman mengatakan, hada min fadli. Apa doa Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini semua yang aku peroleh adalah dari karunia Rabbku. Ini semua yang aku dapat, semua adalah min fadli Rabbi, dari karunia pemberian Rabbku. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengembalikan keberhasilannya, kesuksesannya, kehebatannya kembali kepada Allah. Kalau orang sukses biasanya gimana Pak? Misalnya nih Pak, bisnisnya sukses. Wih, hebat banget Pak. Dalam sekian tahun langsung bisa jadi orang sukses. Apa dia bilang? Saya itu orang yang cerdas. Hebat saya ini, kuat. Ini apa? Ciri-ciri orang yang sombong. Siapa yang memberikan kekayaan? Siapa? Allah. Yang memberikan kekuatan? Allah. Sehingga seorang mukmin ketika dia mendapatkan keberhasilan, dia kembalikan kepada Allah. Allah yang telah memudahkan jalannya. Kalaulah bukan karena Allah, bukan karena kenikmatan dari Allah, tidak akan bisa. Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika dia mendapatkan keberhasilan senantiasa dikembalikan kepada
Allah, hada min fadli Rabbi. Sama Pak, ketika Raja Dzulqarnain bisa membuat tembok yang begitu kuatnya, yang tembok ini tidak akan bisa dijebol oleh Ya'juj Ma'juj sampai hari kiamat. Ketika dia bisa membuat tembok yang mengurung dua bangsa manusia Ya'juj Ma'juj sampai hari ini, ketika dia bisa membuat tembok itu, dia mengatakan hada rahmatum min Rabbi. Ini adalah rahmat karunia pemberian dari Rabb. Kembali kepada ayat. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam punya kerajaan yang luar biasa, sampai bangsa jin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman, dan tidak ada berani yang menyelisih perintahnya. Seandainya ada dari kalangan bangsa jin yang menyelisih perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, langsung terbakar. Sampai suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diam dalam waktu yang lama, dan tidak ada yang berani menyelisih perintahnya, sampai akhirnya tongkatnya dimakan rayap. Barulah Pak, Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Barulah mereka semua yang sadar, bangsa jin, ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Dan ini Allah tegaskan sebagai pelajaran. Apa pelajarannya? Lihatlah bangsa jin. Lihatlah bangsa jin yang di antara manusia ada yang meyakini bahwa bangsa jin tahu perkara gaib. Allah bantah dengan kisah ini. Seandainya bangsa jin mengetahui perkara gaib, mereka akan tahu kapan Nabi Sulaiman sudah wafat. Dan mereka tidak ada yang tahu. Barulah mereka tahu ketika Nabi Sulaiman sudah tersungkur jatuh. Ternyata apa? Tongkatnya sudah dimakan oleh rayap. Dan bangsa jin mengatakan, seandainya kami mengetahui perkara yang gaib, kami tidak akan terhinakan dalam pekerjaan ini. Akhirnya orang-orang pun berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara yang berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kafir. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan kerajaannya dengan ilmu sihir. Karena orang-orang Yahudi Pak, itu benci dengan Nabi Sulaiman. Mereka menuduh Nabi Sulaiman belajar ilmu sihir. Allah mengatakan, wa ma kafaru Sulaiman, bantahan dari Allah. Allah membersihkan tuduhan yang mereka tuduhkan. Wa ma kafaru Sulaiman. Tidaklah Nabi Sulaiman kafir. Justru yang kafir siapa? Walakinna syayatina kafaru. Justru mereka setan-setan yang kafir. Kenapa setan kafir? Allah katakan yu'allimuna an-nasa sihr. Karena mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi yang mengajarkan ilmu sihir siapa? Setan. Dan pertama kali dari bangsa manusia yang belajar ilmu sihir siapa? Yahudi. Bangsa Yahudi pertama kali yang belajar ilmu sihir. Pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa orang-orang Yahudi yang mereka itu punya nabi-nabi yang banyak, juga mereka punya pedoman kitabnya, kitab Taurat, kok bisa mereka itu jatuh dalam perbuatan sihir? Sihir Pak, itu ada mantra-mantranya. Siapa yang membacakan mantra-mantra sihir? Setan. Kok bisa orang-orang Yahudi yang sudah punya pedoman kitab Tauratnya, Nabi juga di tengah-tengah mereka, kok bisa mereka itu jatuh dalam sihir? Mereka lebih percaya bacaannya setan daripada bacaan nabinya. Kok bisa? Ini Pak yang menjadi
kami keluarkan binatang melata yang bisa mengajak manusia berbicara. Para mufassir mengatakan ketika manusia sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dengan manusia sendiri, Allah akan kasih peringatan dengan makhluknya yang lain. Dan binatang melata ini mengatakan annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dulu manusia tidak yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi jika manusia sudah tidak bisa diperingati dengan seorang pemberi peringatan dari kalangan manusia sendiri, waspadalah dengan ancaman dari Allah. Allah kasih peringatan dengan makhluknya yang lain. Karena terkadang kalau dikasih kelembutan tidak bisa, dikasih yang dosisnya agak tinggi. Dikasih peringatan dari perbuatan maksiat tidak bisa menghentikan dia, Allah kasih peringatan dengan caranya Allah. Dan bangsa Yahudi ketika tidak bisa diberi peringatan dengan nabi dari nabinya, Allah kirimkan dua malaikat Harut dan Marut. Ketika keduanya mengajarkan, memberikan pembeda mana sihir, mana tidak, keduanya sudah mengatakan innama nahnu fitnah, kami ini ujian. Kalau peringatan itu sudah bukan dari manusia, Pak, itu ujian. Dan manakah yang lebih rahmat, Pak? Yang diutus itu dari kalangan manusia atau dari luar manusia? Di antaranya orang Yahudi itu ingin jika dikirimkan nabi atau rasul itu inginnya dari malaikat. Kira-kira manakah yang lebih rahmat untuk manusia, Pak? Nabi dan rasul yang diutus itu dari kalangan bangsa manusia atau malaikat? Kira-kira mana yang lebih rahmat, lebih rahmat untuk manusia? Yang ngajarin itu dari kalangan manusia sendiri atau dari malaikat? Ibu-ibu, manusia, Pak. Kenapa? Coba kalau malaikat, Pak, yang ngajarin. Tahu sifatnya malaikat, Pak? Tahu sifatnya malaikat? Tidak pernah malas-malasan dan terus-menerus. Jadi kalau pengajian itu gak sejam 2 jam bisa. Malaikat bisa seharian. Gak punya nafsu. Gak ada namanya ngantuk-ngantuk di majelis taklim, Pak. Gak ada. Maka itu apa? Terus. Kalau manusia ya terkadang ada rehatnya, terkadang ada saat-saatnya. Kalau dikasih malaikat malah berat. Lebih rahmat dari kalangan manusia sendiri. Namun ketika orang Yahudi tidak bisa diberikan peringatan oleh manusia sendiri, Allah kasih peringatan sebagai ancaman. Dikirimkan malaikat. Kemudian dia mengatakan kami adalah ujian, fala takfur, maka janganlah kalian ingkar. Lagi-lagi Yahudi, Pak, fayata'allamuna minhuma, mereka mempelajari dari keduanya. Yang dipelajari seharusnya kebaikan malah disalahgunakan. Yang seharusnya mereka itu mengetahui ilmu sihir, akhirnya mereka mengetahui mana sihir, mana tidak, justru mereka menyalahgunakan ilmu sihirnya untuk berbuat kerusakan. Apa yang mereka perbuat? Mereka belajar ilmu sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka gunakan untuk mencerai-beraikan antara seorang suami dan istrinya. Jadi ada di antara sihir-sihir itu sihir yang tafriq, sihir yang bisa mencerai-beraikan suami istri. Dan tidak ada sesuatu
ilmu sihir yang dapat memudaratkan kecuali dengan izin Allah. Tetap sihir itu ada, iya, tapi mudaratnya itu dengan izin Allah. Dan seorang mukmin harus yakin seyakin-yakinnya manfaat dan mudarat hanya Allah yang menentukan. As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, beliau mengatakan tentang faedah ayat ini. Walamma kana minal awaid al-qadariyah wal hikmatil ilahiyah. Di antara termasuk sunnatullah dalam takdir. Allah itu punya sunnatullah, ketetapan yang tidak berubah dalam perkara takdirnya. Dan hikmah ilahiyah. Anna man taraka ma yanfa'u wa amkana al-intifa' bihi falam yantafi' ubtuliyal bil ishtighal bima yadurruh. Dalam ayat tadi ketika Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang Yahudi, As-Sa'di mengatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, padahal ia mampu dan mungkin baginya untuk mendapatkan kebaikan itu, namun dia tinggalkan, dia akan diuji dengan disibukkan dalam perkara-perkara yang membahayakan. Ini sunnatullah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, padahal dia bisa dan mungkin untuk mendapatkan manfaat ini, tapi dia tinggalkan, dia abaikan, dia akan diuji dengan dijadikan sibuk dengan sesuatu yang lawannya, yang membahayakan dirinya. Kebayang? Dalam kehidupan kita itu dihadapkan dengan kebaikan dan keburukan. Jika diberikan kebaikan, kemudian gak kita ambil, gak kita upayakan untuk mendapatkannya, menjadi sunnatullah, dia akan dijadikan sibuk dengan lawannya. Seseorang bisa untuk belajar Al-Quran, untuk menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Ternyata dia tinggalkan perkara yang bermanfaat ini, maka menjadi sunnatullah, dia akan diuji dengan sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh nih Pak, sekarang ini kan liburan,
ubtuliyal bil batil. Dan barang siapa yang dia meninggalkan yang hak, yang benar, padahal sudah jelas di hadapannya, dia akan diuji dengan kebatilan. Inilah menjadi apa? Sunnatullah dalam takdir Allah. Sebagaimana orang-orang Yahudi kok bisa terjatuh lebih suka mengikuti bacaannya setan daripada bacaannya para nabi. Karena mereka telah mengabaikan bacaan nabi sebelumnya, kemudian mereka diuji dengan lebih suka mengikuti, asyik dengan bacaan-bacaan setan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Ada pertanyaan? Kita batasi 1-2. Tafadhol, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di media sosial ada orang yang bisa menunjukkan bentuk-bentuknya itu masakan. Sosial apa? Memberikan solusi? Apa yang disampaikan itu adalah dalam buah ada masalah. Masalah apa? Nah, itu sekali dia menyampaikan ada unsur agama juga, malam, Quran. Tapi ada juga berbeda yang tidak ada ilmunya gitu. Yeah. Tapi apa yang ilmunya itu rata-rata itu lalu itu makin banyak. Nah, pertanyaannya apa yang diajarkan kemarin itu? Apa ini bangsa? Karena kalau dia dari tengah-tengah juga ada. Yang kedua, apa yang berhasil tadi itu apa namanya? Waalaikumsalam. Ada seseorang yang menjadi rujukan, menjadi jalan solusi setiap permasalahan. Dan ada yang dan kebanyakan berhasil. Maka dalam hal ini, dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, jika kita ingin selamat dan tidak tersesat, ujian banyak, Pak. Syubhat, ujian, fitnah itu banyak sekali. Untuk bisa keluar dan selamat dari setiap ujian dan fitnah, apa Pak petunjuknya? Kitabullah wa sunnah Rasuli. Rasulullah bersabda, aku telah tinggalkan pada kalian 2 pusaka. Jika kalian memegangnya, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnah. Maka apapun solusinya, jika tidak sesuai dengan Quran dan sunnahnya, maka batil. Tapi berhasil, Ustaz. Berhasil itu bisa banyak faktor. Bisa memang sebabnya yang ditempuh benar dia berhasil, atau juga keberhasilannya fitnah, ujian. Sehingga dalam semua perkara kembalikan kepada apa yang sudah Allah tentukan dalam kitab dan sunnahnya. Pengobatan, banyak pengobatan. Ada pengobatan yang jalurnya benar, ikhtiarnya, akhdul absabnya benar. Ada yang apa? Dia itu mendapatkan kesembuhan setelah melakukan ritual-ritual tertentu. Ini fitnah, Pak. Masing-masing itu punya fitnahnya. Ada yang fitnahnya di harta, kekayaan, ada yang di sakit, ada yang di keluarga, macam-macam. Yang tujuan iblis itu cuma satu, Pak. Bagaimana dengan ujian ini dia keluar dari agama Allah. Itu finalnya. Ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan penyakit, macam-macam ujiannya. Tapi tujuan yang satu, apa itu? Mengeluarkan manusia dari agama Allah. Seperti Pak kisahnya Barsesol.
seorang alimnya orang Yahudi yang dia mengabadikan dirinya 40 tahun berkhidmat di rumah ibadah. Kalau kita apa banget? Ustadz, kiainya, imamnya masjid lah, dia berkhidmat selama 40 tahun. Ternyata dia meninggal dalam keadaan musyrik, ia berzina, ia membunuh ia. Itulah harapannya iblis. Apapun jalannya, goalnya satu, bagaimana dia keluar dari agama Allah. Sehingga apapun solusi yang diberikan, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Sesuai, ambil. Tidak sesuai, tinggalkan. Demikian Pak. Dua pusaka ini yang akan menyelamatkan. Allah Ta'ala bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.